Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami sore dan soreha yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bagi yang dalam Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Harapan kita hadirnya di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 138. Maka kata Allah, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Dan siapakah yang lebih baik sibghanya, cilumannya, daripada Allah? Hanya kepada Allah kami menyembah. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, Allah mengatakan di sini sibgha. Secara bahasa artinya celupan, berwarna. Ketika kita mewarnai kain putih dengan celupan kuning, maka celupan kuning sibgha itu masuk ke seluruh pori-pori kain, sehingga kain yang putih semuanya berubah dengan sibgha, warna baru yang dicelupkan. Dan tidak hanya warna itu berada di pinggir-pinggir kain, tapi masuk menyeluruh, menyatu ke seluruh pori-pori kain. Itulah yang Allah gambarkan tentang sibgha, celupan, aturan Allah, kehidupan cara Allah. Maka orang beriman, Bapak Ibu, kehidupannya seperti Allah mencelupkan kain putih dengan warna, itulah kehidupannya. Kita rasakan, apakah kita sudah menjadikan sibgha, celupan Allah, celupan dalam kehidupan kita, sesuai dengan niat kita, Bapak Ibu. Menjelang iqamah dikumandangkan di atas adalah kita melihat hikmah dan pelajaran kita, lihat hikmah dan pelajaran di surah Al-Baqarah 138. Yang pertama, iman itu warna yang melekat, bukan pajangan. Sibgha Allah, sibgha Allah. Maka Bapak Ibu, dimanapun kita berada, sibgha Allah itu ada dalam kehidupan kita. Semua aturan Allah, semuanya menjadi bukti dalam kehidupan keseharian. Kalau ada di antara kita sebagian dari sibgha Allah kita laksanakan, sebagian lagi kita tinggalkan, berarti belum sibgha, belum celupan namanya. Karena Allah sengaja memakai kata-kata sibgha, celupan, seperti kain putih dicelupkan warna, berubah total semua. Maka nampak dari pakaian kita, nampak dari cara kita berpikir, nampak dari cara kita berbicara, bermuamalah, nampak betul kita itu sibgha Allah. Kadang kita itu, Bapak Ibu, kita lihat pakaiannya, memang pakaian sibgha Allah, pakaian orang-orang bertakwa. Maka dengan sendirinya kami yakini pakaian ini dua ini dalam bentuk seperti itu. Ketika kita berinteraksi dengan dia, kita tidak lalu meminjamkan barang, meminjamkan uang kepada dia, tapi kita tunggu pengembaliannya 2-3 hari tidak datang. Inilah yang tidak cocok dengan apa yang Allah katakan sibgha Allah. Pakaiannya, jenggotnya melambangkan hatinya, celana jingkrangnya melambangkan hatinya, pakaian kokohnya melambangkan hatinya, jilbabnya melambangkan hatinya. Itulah sibgha Allah. Seperti kain putih dicelupkan, semua pori-porinya tersentuh
tentu warna yang kita celupkan. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, identitas Muslim adalah identitas nilai, bukan sekedar nama, simbol Allah. Enggak pelajari Bapak Ibu, tarbiyah Islami belum tentu terwarnai iman. Maka kita yang sudah mau hijrah, kita sudah mulai berpakaian Islami, tapi hati-hati harus kita lengkapi dengan akhlak yang Islami. Ketika kita melihat saudara kita yang dulu tidak ada nampak dia di masjid, kemudian sudah di masjid luar biasa, alhamdulillah, seminggu 2 minggu dari masjid, dan minggu ketiga dia berdebat dengan imam masjid. Kenapa berdebat dengan imam masjid? Cara imam melakukan gerakan salat tidak sesuai dengan yang dia dapatkan dari gurunya. Nah, disinilah timbul Bapak Ibu. Kalau sifat Allah ikut aturan Allah, maka akhlaknya juga akhlak seperti yang Allah gambarkan. Boleh kita berbeda ketika kita berbeda dengan seorang mukmin, apa yang Allah katakan. Apa sifat Allah ketika kita berbeda dengan guru kita, dengan imam kita, dengan kawan kita. Sifat Allahnya sampaikan dengan santun, sampaikan dengan bijaksana, sampaikan dengan hikmah. Maka hati-hati kita, sifat Allah ini luar dalam sesuai sifat Allah. Hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 138. Standar terbaik hanya dari Allah, bukan selera manusia. Karena Allah mengatakan di sini, "Waman ahsan." Dan siapakah yang lebih baik aturannya? Pasti Allah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu, Quran bermasalah bukan tren, bukan banyak sedikitnya orang yang melakukan, benar atau salah itu rujukannya Al-Quran dan Sunnah Tuhan. Maka dimanapun kita berada, kita tidak akan ikut budaya kalau budaya itu tidak sesuai dengan aturan Allah. Kalau budaya itu masih bisa diterima dan tidak bertentangan dengan aturan Allah, kita boleh-boleh saja mengikuti budaya. Maka kita melihat tertunda pernikahan anak karena budaya tidak cukup syaratnya. Maka orang seperti ini bukan sifat Allah, karena celupan Allah melalui Rasulullah. Ketika anak kita sudah dapat jodohnya, maka segerakan, dan untuk menikah itu cukup ada saksi, ada wali sah, itu pernikahan. Tapi karena tidak ikut sifat Allah, tidak ikut celupan Allah, dan ikut celupan kata ini kata itu, budaya ini dan budaya itu, sehingga tertunda yang seharusnya disegerakan. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, Allah katakan, "Waman ahsan." Adakah aturan yang lebih baik dari aturan Allah? Kemudian Bapak Ibu, hikmah berikutnya yang bisa kita ambil luar biasa dari Al-Baqarah 138. Jangan tertipu sistem yang ganti, tapi menghalalkan yang halal. Karena Allah mengatakan, "Waman ahsanu minallah." Tidak ada yang lebih baik kecuali dari Allah. Yang tampak rapi belum tentu diridhoi. Karena kita melihat contoh sederhana, jual beli, menjual barang cacat tanpa menjelaskan, meski pakai kemasan baru, bukan sifat Allah. Banyak kita melihat pedagang-pedagang rajin sholatnya, pakaiannya menunjukkan identitas muslimnya, tapi ketika transaksi jual beli dia tidak mengikuti sifat Allah. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dia dalam segi juga pakaiannya menampakkan identitas muslim, tapi dia masih melaksanakan praktek jual beli dengan sistem riba. Berarti dia tidak sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Celupan Allah. Kain putih dicelupkan ke dalam air yang berwarna, seluruh kain itu berubah warnanya, seluruh proyek-proyek kain tercelupkan oleh warna yang dimasukkan. Itu yang Allah katakan, celupan Allah yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, agama ini membentuk cara mengambil keputusan yang diambil sifat Allah sesuai dengan celupan Allah. Apapun yang kita kerjakan, berbisnis, berniaga, mencari bidang, apapun, pastikan yang kita kerjakan ini apakah benar-benar sifat Allah, celupan dari Allah, atau celupan nafsu kita, atau celupan
kehidupan hari lain yang berkaitan dengan nikmat Tuhan Allah. Dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.